Otak kamu adalah superkomputer yang paling canggih di dunia. Tapi apakah kamu tahu cara menggunakannya secara maksimal? Kita sering belajar mati-matian, tapi ya hasilnya gitu-gitu aja. Kenapa ya? Hari ini kita akan kenalan dengan rahasia yang dipakai para ahli pendidikan untuk melatih otak agar nggak hanya mengingat, tapi juga memahami, menerapkan, menganalisis, hingga menciptakan hal-hal yang baru. Ini bukan sulap, tapi ilmu yang akan mengubah cara kamu belajar selamanya. Dijamin setelah ini kalian nggak cuma makin pinter, tapi juga tahu gimana caranya biar belajar itu nggak cuma hafal, tapi juga ngerti sampai ke akar-akarnya. Udah siap? Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan komentarnya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Kalian tahu nggak sih, kenapa kita itu kadang ngerasa pinter di satu bidang, tapi di bidang lain kok blank banget? Misalnya, jago banget nge-game, tapi disuruh ngitung malah pusing. Itu semua ada hubungannya sama cara otak kita memproses informasi. Dan di dunia pendidikan, ada nih bapak-bapak yang udah lama banget mikirin ini. Salah satunya namanya Benjamin Bloom. Siapa tuh Benjamin Bloom? Dia bukan influencer TikTok, tapi influencernya para pendidikan di seluruh dunia. Jadi gini ceritanya, tahun 1940-an, para dosen lagi kumpul-kumpul nih, ngeluh, kenapa cuma mahasiswa itu diajarin ngafal doang? Padahal kan pengennya mahasiswa bisa mikir kritis, bisa ngebedah masalah, bahkan bisa bikin sesuatu yang baru. Nah, Pak Bloom ini yang emang dasarnya kutu buku sejati dari kecil, kepikiran buat bikin semacam peta jalan biar tujuan belajar itu jelas dan bisa diukur. Akhirnya lahirlah yang namanya taksonomi Bloom di tahun 1956. Bayangin, taksonomi Bloom ini kayak piramida. Ada level paling bawah sampai yang paling tinggi. Nah, awalnya ada 6 level. Yang pertama, yaitu level knowledge atau mengingat. Ini level paling dasar. Cuma ingat fakta atau definisi aja. Contoh, ibu kota Perancis itu apa? Paris. Yang kedua adalah comprehension atau memahami. Udah bisa jelasin pakai kata-kata sendiri. Contohnya, ibu kota Perancis itu Paris, karena di sana pusat pemerintahan dan budaya Perancis. Berikutnya ada application atau menerapkan. Bisa pakai pengetahuan di situasi yang baru. Contoh, kalau mau liburan ke Prancis, aku harus siapin ini dan itu. Karena Paris itu pusatnya. Berikutnya ada analysis atau menganalisis. Bisa memecah informasi itu jadi bagian-bagian kecil. Contoh, ekonomi Prancis maju karena industrinya ini, pariwisatanya itu, bla 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 bla. Selanjutnya ada synthesis atau menciptakan. Bisa gabungin ide-ide jadi satu yang baru. Contoh, oke, berdasarkan semua data ini aku bisa bikin itinerary liburan ke Prancis yang paling efisien. Dan yang terakhir ada evaluation atau mengevaluasi. Bisa ngasih penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Contoh, menurutku Paris itu kotanya terbaik buat turis karena fasilitasnya lengkap dan transportasi publiknya bagus. Tapi di tahun 2001 ada revisi nih. Muridnya Pak Bloom, si Laurin Anderson, sama salah satu penulis aslinya, David Cradwell, bikin versi baru yang paling keren. Mereka ubah semua noun jadi verb, biar kesannya lebih aktif. Dan yang tadinya synthesis itu di atas, sekarang diganti jadi creating atau menciptakan. Dan jadi level yang paling tinggi, di atas evaluating atau mengevaluasi. Ini nunjukin kalau di zaman sekarang kemampuan untuk menciptakan sesuatu itu jauh lebih penting. Terus, apa gunanya nih buat kita? Buat para guru, taksonomi Bloom itu ya udah kayak chat sheet buat bikin tujuan belajar. Jadi nggak cuma ngajarin hafalan, tapi juga mikir gimana caranya biar siswa itu bisa menganalisis bahkan menciptakan. Misalnya kalau dari dulu cuma bisanya nanya, apa ibu kota Prancis? Sekarang bisa jadi, menurut kalian gimana caranya Paris bisa jadi kota yang menarik bagi turis? Nah, inilah melatih siswa berpikir lebih mendalam. Buat orang tua juga bisa loh. Pas anak lagi ngerjain PR nih, jangan cuma nanya, udah bener belum? Udah bener belum? Tapi coba deh jelasin pakai kata-kata kamu sendiri. Itu namanya understanding. Atau ada contoh lain nggak di kehidupan sehari-hari yang kayak gini? Itu applying. Jadi anak-anak nggak cuma ngerjain, tapi juga bener-bener ngerti. Tentu di setiap teori ada plus minusnya. Kelebihannya taksonomi Bloom ini jelas banget strukturnya. Gampang dipakai dan bisa bikin kita sadar pentingnya berpikir tingkat tinggi higher order thinking.
bisa dipakai di semua mata pelajaran dari TK sampai kuliah. Tapi kekurangannya ada juga. Kadang orang lihatnya terlalu kaku, kayak tangga yang harus diinjak satu persatu. Padahal proses belajar itu bisa loncat-loncat. Kadang kita mikir kompleks dulu, baru ngerti hal dasarnya, atau sebaliknya. Terus kadang orang jadi ngeremehin level bawah. Padahal remembering dan understanding itu adalah fondasi yang penting. Dan teori ini juga kurang ngomongin soal emosi atau gerakan fisik dalam belajar. Tapi tetap ini adalah alat yang powerful banget. Ada fun fact nih, Bloom sendiri pernah bilang, bukunya ini tuh salah satu buku yang paling banyak disebut, tapi paling sedikit dibaca di pendidikan Amerika. Lucu ya? Artinya banyak orang tahu namanya, tapi belum tentu paham esensinya. Ya, semoga setelah video ini kalian nggak cuma tahu nama taksonomi Bloom, tapi juga benar-benar ngerti dan bisa pakainya. Nah, gimana kawan? Udah kebayangkan bagaimana otak kita ini bekerja dan bagaimana caranya biar belajar itu jadi lebih efektif dan deep. Ingat, tujuan belajar itu bukan cuma tahu, tapi bisa, bukan cuma hafal, tapi paham. Jangan takut buat bertanya, menganalisis, apalagi menciptakan. Karena itulah yang bikin kita jadi pembelajar sejati di dunia yang terus berubah ini. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode